Padahal Pegas tadi masih ada di area 12.60 sampai 70 ya. Saya antrikan deh coba 12.30 dan alhamdulillah memang berhenti di 12.30. Melihat sedikit keseruan kita di diskusi keluarga Oke Saham ya. Nah, ini tadi siang saya masuk di Pegas dan LAK ya. Nah, ini Zing, kita ngobrol ya, BGTG, PNBS, dan masih banyak lagi ya yang kita diskusikan di grup ini. Dan ini adalah menu buy close kita kemarin ya, Antam. Selama close gak di bawah 2490, target ke 2700 ya. Nah, ini kenapa kita masuk Antam kemarin? Nah, ini kita bisa melihat alasannya adalah harganya sudah breakout dari harga ini ya. Nah, ini sudah breakout dan masih akan lanjut. Nah, ini saya juga masuk Pegas di 12.30. Alasannya adalah Pegas itu ada di harga 12.29 ya untuk garis kuning. Makanya saya masuk di 12.30. Sampai kalau mau masuk bisa tes 5.20 sampai dengan 5.25 dan alhamdulillah juga masih up ya. Terakhir tadi sempat sampai 5.45 dan closing masih di 5.35, masih oke. Nah, alasan sampai masuk di 5.25 dan 5.20 5.25 itu adalah garis kuning di harga 5.22 ya. Jadi kita coba masuk 5.20 dan 5.25. Dan menu buy close hari ini nanti saya bahas juga ya. Ini hari ini kita masuk di IMAS di 1140 sampai 1145. Alasannya adalah di sini sudah ada terlihat akumulasi dan areanya juga sudah breakout ya dari garis kuning ini. Garis kuning ini kita lihat garis kuning ini ada di 1135 ya, makanya tadi kita masuk di 1140 sampai dengan 1145. Film juga oke, akumulasi kuat, besok jualan, tunggu aja beritanya. Dan masih banyak lagi ya yang bisa kita explore. Dengan bantuan bot kita ini juga bisa membantu kawan-kawan untuk analisa cepat ya. Nah, bagi kawan-kawan yang mau bergabung di keluarga Oke Saham, bisa hubungi admin di 0896 123 314 28. Dan ini sangat cocok ya untuk pemula. Jadi nanti kita akan membuatkan kelas juga untuk analisa simpel menggunakan chart yang standar ya. Jadi kawan-kawan juga bisa analisa dengan sangat mudah ya. Nah, jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan semua. Hari ini perdagangan tanggal 29 April 2021 dan IHSG naik di atas MA5 ya. Nah, ini naik di atas 45 tapi masih berada di bawah dari MA20. Masih ada harapan, semoga aja IHSG akan naik di atas MA5 dan MA5-nya akan golden cross di atas MA20. Konfirmasi bahwa IHSG akan terus up ya. Beberapa hari lalu saya sudah memberikan isyarat bahwa saya ada momentum dari harga-harga saham-saham bank. Yang pertama terlihat adalah akumulasi di Bank BBCA 2 hari yang lalu. Lalu kemarin di Bank Mandiri dan masih banyak lagi ya bank-bank sudah mulai akumulasi mulai terlihat, sudah mulai up. Makanya saya sempat ngomong sepertinya IHSG akan coba untuk up karena biasanya kalau ada sentimen-sentimen yang bagus buat IHSG itu yang bakal nyerap duluan itu adalah bank-bank. Setelah bank-bank sudah mulai up, sudah terlihat akumulasi, baru saham-saham lain mulai terasa dampaknya ya. Semoga aja IHSG akan terus up ya untuk naik di atas MA20 dan juga untuk terus kembali ke area ATH. Dan ada beberapa saham yang mau saya review dan mungkin ini juga bisa jadi rekomendasi kawan-kawan. Siapa tahu juga ini jadi masuk pantauan kawan-kawan ya. Yang pertama saya akan mereview adalah MNCN. MNCN 2 hari ini coba untuk naik di atas MA5, ini sudah naik ya di atas MA5. Hari ini juga masih bertahan di atas MA5. MA5 dan MA20 nya juga sudah golden cross di atas ini. Nah, ini merupakan satu hal yang bagus ya untuk MNCN. Hari ini coba untuk naik di atas MA50, nggak taunya kejedut ya lalu turun kembali. Nah, semoga aja 1-2 hari ini bisa untuk breakout di atas MA50 di garis warna hitam. Coba kita lihat bantuan dari bot kita seperti apa
MNCN ya. Nah, kita melihat dari bantuan dari bot kita, ini saya masukkan kode OK MNCN, dan terlihat di sini memang harganya berada di atas garis kuning ya. Garis kuningnya di 974 dan harganya sekarang masih berada di atas 995. Nah, ini apalagi di sini ada tanda panah ya. Nah, ini tanda panah dan stochastiknya masih oke, menunjukkan bahwa masih oke deh untuk MNCN buat kita pantau ya. Ini juga bisa masuk di swing ya selama dia masih berada di atas garis kuning. Kalau kami ya, ini selama dia masih di atas garis kuning masih bisa kita hold terus. Kita coba bantuan kembali. Saya masukkan BRO MNCN dan di sini terlihat ya, memang dia MNCN hampir akan tadi sempat breakout ya dari garis kuning, tapi kempes kembali. Semoga aja garis kuningnya ada di 1010 di sini. Akumulasinya masih tipis-tipis ya, semoga aja ya selama masih berada di atas ini tadi 970-an masih oke buat kita hold. Selanjutnya yang mau saya review adalah saham Pegas. Nah, ini sedikit saya memberikan masukan kenapa saya masuk di Pegas. Nah, kalau kita melihat di sini Pegas hari ini tutup di 12.30. Dia juga masih bertahan di atas MA5 ya. Ini masih kita perhatikan juga, MA5 dan MA20 nya juga hampir memotong ke atas, hampir ya. Ini semoga aja kekuatan up untuk Pegas akan terus lanjut ya. Kita perhatikan dengan bantuan bot kita juga. Nah, di sini terlihat ya bahwa garis kuningnya Pegas ada di 12.27 dan Pegas ditutup di harga 12.30. Jadi memang masih oke deh kita beli di dekat-dekat harga garis kuning ini ya. Makanya saya tadi mengantrikan Pegas di 12.30 ya, padahal Pegas tadi masih ada di area 12.60 sampai 70 ya. Saya antrikan deh coba 12.30 dan alhamdulillah memang berhenti di 12.30. Stochastiknya juga masih oke ya. Coba kita perhatikan di area breakoutnya dan akumulasi. Kita tengok PRO Pegas. Nah, di sini kita melihat Pegas ya, ini akumulasinya masih oke juga. Ada bandar efektornya masih menunjukkan bahwa ada yang akumulasi. Dan Pegas hari ini juga mencoba untuk up di garis Tosca ini di 12.70 tapi kempes. Dan kalau seandainya dia kembali up di atas 12.70 ini sangat menarik. Target saya sampai dengan kisaran 1.400 ya untuk Pegas atau di kisaran garis kuning ini ya, karena untuk area di sini yang banyak puncaknya di sini ini biasanya nggak terlalu mudah untuk ditembus ya. Jadi target saya sampai kalau untuk masuk Pegas itu di 12.30 sampai dengan 1.345. Semoga aja bisa ngasih cuan ya dari Pegas. Selanjutnya saya akan sedikit mereview saham. Nah, IMAS hari ini kenaikannya cukup bagus ya. Nah, ini kenaikan cukup bagus, sempat ingin break off di atas MA50 tapi kempes. Volumenya besar hari ini ya, dari mungkin kisaran 2 atau 3 mingguan terakhir ini yang terbesar hari ini. Stochastiknya juga menunjukkan up. Kita cek bantuan botnya, coba kita lihat. Nah, di sini IMAS menunjukkan ya bahwa dia sudah breakout dari garis kuning. Nah, garis kuningnya ada di harga 1135 dan hari ini closing di harga 1150. Akumulasinya mulai terlihat ya, semoga aja ini sebagai awal untuk akumulasi up terus. Nah, target saya sih kisaran harganya di kisaran 1.300-an ya. Kita coba melihat bantuan lagi. Oke, IMAS. Dimana kan support dan resistennya. Nanti kita akan jual di kisaran resisten untuk IMAS. Dan di sini IMAS terlihat ya bahwa IMAS ini candle hijau, indikatornya candle hijau 3 full. Stochastiknya bullish, terjadi lonjakan volume dan dia punya resist di 1210 ya. Jadi kalau kita masuk 1150 ya mungkin bisa dijual TP1 nya di 1210, TP2 nya ada di 1255 ya. Semoga aja IMAS juga akan up besok. Baik, kita pantau untuk IMAS besok, semoga lanjut. Terakhir yang mau saya berikan review yaitu adalah XL. Nah, XL ini juga pernah jadi masuk rekomendasi saya ya. Area akum di 2030 sampai 2060 dan hari ini closing di 2090. Nah, ini targetnya di 2260 ya. Ya masih oke lah targetnya yang sudah masuk di 2030.
kita hapuskan. Nah, ini juga dia sudah naik di atas MA5 dan MA20 sudah ditembus. Nah, ini adalah dia punya resist kembali di MA50. Semoga aja bisa ditembus MA50-nya. Kalau seandainya ini bisa ditembus MA50-nya, dia bakal ngacir ya untuk XL. Nah, kita coba lihat bantuan dari bot kita seperti apa. Dan di sini terlihat ya, XL juga sudah berada di atas garis kuning. Garis kuning di 2052, XL closing di 2090. Indikatornya memang hijau, 3 hijau. Menarik ya buat kita pantau. Dan di bantuan BRO XL ini menunjukkan bahwa XL juga sudah breakout ya dari garis Tosca. Ini garis Toscanya di 2070. Dan XL closing di 2090. Nah, ini targetnya semoga kalau seandainya dia bisa breakout dari 2200, ini ngacirnya lebih cepat lagi ya, sampai ke 2700 targetnya. Semoga aja XL yang punya XL atau yang swing di XL bisa mendapatkan cuan maksimal ya buat kawan-kawan semua. Nah, itu aja rekomendasi dari Oke Saham. Yang pertama adalah MNCN, yang kedua adalah Pegas, yang ketiga adalah IMAS, dan terakhir adalah XL. Bisa kawan-kawan analisa kembali ya, semoga bisa menjadi cuan buat kawan-kawan semua. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung di keluarga Oke Saham, nanti kita akan adakan kelas untuk belajar analisa menggunakan chart ya di investing. Jadi kalau kawan-kawan yang mau mandiri juga bisa tahu alasan dan juga membaca chart ya. Nah, bisa hubungi admin di 0896 123 314 28. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Terima kasih ya buat kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.